إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Maka Syekh Ahmad At-Tijani juga memiliki silsilah yang tersambung kepada para aulia, pada wali-wali dan tarekat-tarekat induk yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya silahkan disaksikan ya video sebelumnya agar nyambung. Ada 7 tarekat induk, diantaranya Khalwatiyah dan Qadiriyah yang pernah ditekuni, dijalani oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sehingga dapat kita katakan tarekat Tijaniyah juga bagian daripada atau menginduk kepada salah satu dari 7 tarekat induk yang sudah kita bahas pada video yang lalu. Yakni untuk tarekat Tijaniyah tersendiri dapat dikatakan sebagai bagian atau cabang daripada tarekat Qadiriyah dan Khalwatiyah. Berdasarkan pendidikan spiritual yang beliau tempuh melalui 2 tarekat tersebut sebelum mendirikan tarekat Tijaniyah. Sebagaimana tarekat Dusuqiyah dapat kita katakan sebagai cabang daripada tarekat Syazuliyah, Suhrawardiyah, Rifa'iyah dan Ahmadiyah misalnya. Jadi tidak bisa lepas juga dari 7 tarekat induk tersebut. Itulah kemudian tarekat Tijaniyah terdaftar dan diakui keabsahannya sebagai tarekat mu'tabarah karena memiliki silsilah yang jelas sampai kepada baginda Rasulullah SAW, baik secara ufuqiyah tadi atau qabdah tadi maupun secara uwaisiyah atau secara amudiyah. Syekh Abdul Ahmad At-Tijani, siapa yang tidak mengakui beliau pemilik salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selawat yang dilantunkan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan jawaban ini dapat dipahami. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Menanggapi channel Duti NTB dalam channel Sufi menjawab, Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi LC menjelaskan bahwa tarekat Tijaniyah itu mempunyai sanad muktabar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara ufukiyah atau qabdah, yaitu sanad zahir. Sanad zahirnya bagaimana? Yaitu dari seorang hidup kemudian ke orang yang hidup. Karena salah satu wirid Tijani adalah la ilaha illallah, dan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu sebelumnya juga pernah mengamalkan thariqah Qadiriyah, Nasiriyah, Syadiliyah, Samaniyah dan Khalwatiyah. Ada sekitar 6 thariqah yang diamalkan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu sebelum futuh. Yang mana thariqah ini sudah jelas silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidi Syekh radhiyallahu an secara faktual mempunyai amalan wirid yang wiridnya nyambung kepada Nabi secara turun-temurun atau yaqdah atau sanad hissiyah, sanad qabdah atau sanad ufukiyah dalam istilah orang-orang sufi dan banyak literatur sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Dr. Abdul Aziz. Kemudian juga dalam thariqah Tijani, Sayyidi Syekh radhiyallahu an menyatakan bahwa sanadnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menurut penelitian orang-orang sufi, ya sanad yang didapat dari secara barzahi, ya dalam thariqah Tijani dikenal ada 2 macam sanad, ada hissi, ada barzahi. Hissi orang hidup ketemu orang hidup, barzahi adalah sanad dari orang yang sudah wafat diterima oleh orang hidup.
Itu. Kemudian di sanad ini menurut literatur sufi dikenal dengan sanad Uwaisiyah dan Amudiyah. Jadi gabungan dari kedua sanad ini menurut Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi ini, Thariqah Tijani merupakan cabang dari thariqah-thariqah sebelumnya yang pernah diamalkan oleh Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidak mengingkari muktabarnya Tijani. Terima kasih. Ya, akan tetapi ada yang perlu kami luruskan karena ini channel ini juga dilihat oleh para ikhwan Thariqah Tijani seluruh Indonesia dan mungkin juga di luar Indonesia. Karena juga banyak dari Malaysia, Singapura dan Thailand yang juga menyaksikan tayangan ini di mana mereka yang bisa bahasa Indonesia. Agar supaya tidak terjadi pemahaman yang salah di kalangan ikhwan Thariqah Tijani. Ya, jadi saya tidak nyangkal 100% dengan pernyataan Ustadz Abdul Aziz. Ya, beliau menyatakan Tijani mu'tabar, thayyib, terima kasih. Tapi anggapan Thariqah Tijani cabang dari thariqah lain, karena saya pernah mengamalkan thariqah lain, ini ada yang perlu diluruskan atau kurang tepat. Kenapa kok seperti itu? Memang ciri-ciri thariqah sufiyah ya, itu memang ada kaitannya dengan thariqah-thariqah sebelumnya. Ya seperti thariqah Qadiriyah. Kalau saya lihat sanad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelumnya ada kalau nggak salah lupa hitungannya sekitar 17 sanad. Thariqah Syadiliyah itu saya lihat di Al-Bayan wa Tibyan itu 12 sanad dari Rasulullah sampai ke Abu Hasan Asy-Syadili. Sehingga thariqah-thariqah yang lain yang sama-sama mengamalkan la ilaha illallah dengan sanad nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang punya keterkaitan dari guru-guru sufi sebelumnya. Kenapa? Thariqatus sufiyah ketika seorang sudah wusul kemudian dia membuat metode tersendiri yang tidak sama persis dari gurunya, maka sama modelnya dengan dalam ilmu fikih para mufti punya ijtihad sendiri yang bisa jadi mufti yang berbeda dengan mufti lain walaupun dalam satu madhab. Demikian juga thariqatus sufiyah itu bisa jadi seorang yang sudah berhasil mengamalkan satu thariqah sampai futuh, sampai usul, kemudian mendirikan thariqah tersendiri. Ya seperti seorang santri yang sudah mencapai kondisi alim allama, maka dia mendirikan pesantren sendiri. Termasuk juga seperti para imam madhab, Imam Malik sebagai orang yang tertua, ya pendiri madhab yang lain termasuk Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i itu adalah juga punya kaitan dengan madhab Maliki. Akan tetapi thariqah Tijani tidak seperti itu. Thariqah Tijani adalah thariqah yang mandiri di mana sanadnya langsung dari Rasulullah kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, dan ini yang menyatakan Rasulullah. Benar Syekh Tijani sebelumnya sebelum mengamalkan secara khusus dan mendapat thariqah Tijani, pulang dari haji di Madinah mendapatkan thariqah Samaniyah. Kemudian dalam perjalanan pulang di Mesir mampir kembali ke Syed Mahmud Al-Qurdi. Dari situ dia mendapatkan izin jadi mursyid khalwatiyah. Pulang kemudian di Abu Samgun setelah beberapa tahun berikutnya pada tahun 1196 Hijriah, maka sampailah Al-Fathul Akbar di mana Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun itu mendapatkan ijazah istighfar astaghfirullah langsung dari Rasulullah sebagaimana tidak mendapatkan dari wali-wali sebelumnya. Mendapatkan ijazah selawat 100, istighfar 100, kemudian 4 tahun berikutnya disempurnakan dengan la ilaha illallah. Kemudian yang menegaskan bahwa tarekat Tijani tidak ada hubungannya
dengan para wali sebelumnya adalah pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sayyidi Syekh radhiyallahu an diperintah oleh Rasulullah li'tinaihi binafsih, untuk memberikan amalan thariqah ini atas nama dirinya, wa adamidda'ihil masyikhah, tanpa nyebut sanad wali-wali sebelumnya yang pernah di Sayyidi Syekh ngambil asrar dan juga ngambil wirid dari mereka. Kenapa? Ila awwalul idn minhu sallallahu alaihi wasallam yaqdatan la manam. Karena izin yang didapat Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu dari Rasulullah adalah izin yang langsung yaqdah, bukan mimpi. Yaqdah la manam, dan ya dalam kondisi sadar. Yaqdah kondisi sadar, la manam bukan mimpi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di samping dia memerintahkan ke Sayyidi Syekh radhiyallahu an untuk memberikan wirid dan juga memberikan tarbiyah kepada makhluk alal umumi wal itlaq, dan Rasulullah menyatakan fasallallahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu syaihu murabbihu wa kafilu, bahwa Rasulullah adalah gurunya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu secara langsung, wa murabbihi, dan pentarbiyah atau pembimbing Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, wa kafilu, dan penanggung jawab Sayyidi Syekh dan thariqahnya. Sehingga thariqah At-Tijaniyah thariqah Muhammadiyah, thariqah langsung dari Kanjeng Nabi, pemiliknya Rasulullah karena kafilnya Rasulullah, murabbinya Rasulullah, syekhnya adalah Rasulullah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga dengan inilah juga murid-murid thariqah Tijani dinyatakan juga dalam bagian yang lain oleh Rasulullah, talamidu katalamidi. Jadi fuqara'u ka fuqara'i, murid-muridmu adalah muridku. Pengamal thariqah Tijani yang ikut kamu adalah milikku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setelah mendapatkan wirid la ilaha illallah, jadi genap 3 komponen dzikir thariqah Tijani, istighfar, selawat, dan la ilaha illallah. Rasulullah yang merintahkan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, wa amarahu, kemudian Nabi memerintah ke Syekh Tijani bitarki jami'i ma akhadahu minal masyayikhi at-turuqi wasadati sufiyah. Rasulullah merintahkan Syekh Tijani untuk meninggalkan semua yang diberi oleh para masyayikh dan pembesar serta imam-imam thariqatus sufiyah sebelumnya. Alasannya Nabi juga yang menyatakan, li'annahu, karena idza jaa nahrullah, kalau sudah dapat aliran sungai langsung dari Allah, batalan nahru ma'akilin ala tahqiq, maka sungai yang dari hulu ke muara batal kalau sudah dapat sungai mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan tempat irigasi. Sawah irigasi yang mana bisa jadi pada waktu tertentu sungainya kering, ketika sudah dapat hujan, andaikan sungai itu masih ada air, harus ditutup pintu airnya agar supaya tidak rusak itu sawah. Demikian juga kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saya diperintahkan untuk seperti itu, sehingga dengan hal ini kesimpulannya thariqah At-Tijaniyah adalah thariqah yang mandiri, tanpa ada ikatan dengan thariqah lain, bukan cabang thariqah apapun, sebagaimana thariqatus sufiyah itu satu dengan yang lain memang ada keterkaitan. Ya. Dan inilah penilaian ya yang harus kita tahu antara pengamal ya dan orang yang mempelajari thariqah Tijaniyah secara amaliyah dan ilmiahnya dengan mereka yang hanya melihat dari luar. Ya. Akan tetapi saya tidak menyalahkan, karena itulah memang pandangan orang luar, karena secara disiplin ilmu seperti itu. Tapi dalam Tijani kita wajib yakin sesuai dengan perintah Nabi
bahwa Thariqah At-Tijani adalah Thariqah Muhammadiyah. Thariqah yang berasal langsung dari Rasulullah, sanadnya langsung kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Sehingga Thariqah At-Tijani adalah Thariqah Muhammadiyah dan Thariqah Ahmadiyah. At-Tijaniyah. Kenapa? Karena Syekh Tijani adalah famnya At-Tijani. Demikian, semoga hal ini menjadi maklum bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.